Dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, Anda tentu familiar dengan kisah 9 wali yang terkenal. Kisah mereka sohor saat melawan penjajah dan pengembangan agama Islam Nusantara hingga akrab disebut Wali Songo. Dan satu dari ke-9 wali tersebut adalah Sunan Gunung Jati. Memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati adalah anak kandung dari Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yang merupakan putri Raja Pajajaran. Ini menandakan bahwa ia adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Sedangkan sang ayah bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, merupakan tokoh kenamaan Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Di usianya masih muda, Sunan Gunung Jati sudah belajar banyak tentang agama, terutama Islam. Bahkan di usianya yang baru menginjak 20 tahun, yang memutuskan pergi ke Mekah, menuntut ilmu dengan menumpang kapal niaga yang mengangkut rempah-rempah dari Sumatera ke Laut Merah. Usai menuntut ilmu, pada tahun 1470, Sunan Gunung Jati kembali ke tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Singkat kata, perannya dalam penyebaran Islam Nusantara sangat lekat dan tak terpisahkan. Hingga salah sih, beliau itu kan cucunya Prabu Siliwangi ya. Dan aku tahunya juga beliau itu pada umur 20 tahun beliau pergi ke Mekah untuk mendalami agama Islam agar bisa disebarin ke masyarakat Indonesia atau di mana. Dalam catatan historis, Wali Songo mempunyai peran yang sangat signifikan dalam Islamisasi di Nusantara. Salah satu Wali Songo yang kita kenal di Jawa Barat atau di Tanah Sunda adalah Sunan Gunung Jati. Jadi berkat penguasaan ilmu pengetahuan atau ilmu keagamaan, ilmu pemerintahan, dan ilmu ekonomi, maka Sunan Gunung Jati mempunyai peran yang signifikan dalam wilayah Nusantara ini, terutama dalam bidang Islamisasi Nusantara. Dikisahkan Sunan Gunung Jati sebenarnya telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Nusantara, di mana salah satunya adalah tanah kelahirannya Pasai. Namun yang lebih dikenal ketika memperjuangkan Islam di Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati dan Syarifah Mudaim sang ibunda datang di negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 dan keduanya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana beserta keluarga. Sang ibu pun meminta agar diizinkan tinggal di Pasumbangan Gunung Jati untuk membangun pesantren dan meneruskan usaha Syekh Datuk Latif yang merupakan guru Pangeran Cakrabuana. Alhasil karena itulah Syarif Hidayatullah akhirnya dipanggil Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati tiba di Cirebon pada tahun 1475 Masehi. Dalam perjalanannya menuju Cirebon, dia sempat singgah di berbagai daerah, di Gujarat, di Pasai, bahkan di Pasai dia pernah tinggal dulu di Syarif Ishak. Nah, setelah beberapa hari di situ, Sunan Gunung Jati juga mengunjungi Banten, Sunan atau Wali Songo yang lainnya, dan hasil pertemuan itu dijelaskan bahwa Sunan Gunung Jati diperintahkan untuk melakukan Islamisasi di Tatar Sunda atau Islamisasi di Cirebon. Di sana Sunan Gunung Jati mengajar agama Islam menggantikan gurunya Syekh Datuk Kahfi yang telah meninggal dunia. Perlahan-lahan ia menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat setempat. Bahkan dia dianggap sebagai orang Arab dan dia dikenal dengan digelari Syekh Maulana Jati atau Syekh Jati. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Beliau sering ikut musyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak, Jawa Tengah. Bahkan disebutkan Gunung Jati juga ikut membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya, akhirnya ia mendirikan Kesultanan Pangkuwati di Cirebon.
Usai memproklamirkan diri sebagai raja pertama dengan gelar Sultan, Sunan Gunung Jati kemudian menjadikan Cirebon sebagai pusat pengislaman. Perjuangan Sunan Gunung Jati ini ternyata mendapatkan hasil yang luar biasa. Cirebon dikenal sebagai pusat politik, Cirebon dikenal sebagai pusat penyebaran Islam, dan Cirebon dikenal sebagai pusat ekonomi di Tatar Sunda. Hemat saya itu adalah berkat dari kepiawaian seorang Sunan Gunung Jati dalam mengemban amanahnya sebagai pimpinan Cirebon. Sebagai wali, ia terkenal dengan metode dan media dakwah beragam, mulai dari perdagangan, perkawinan, politik, hingga penaklukan wilayah. Dalam kebudayaan, Gunung Jati menggunakan gamelan sebagai media penyebaran Islam. Pada saat itu, siapa saja yang ingin melihat pertunjukan seni gamelan dari Raden Syarif Hidayatullah dianjurkan untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Tak hanya itu, ia juga mengubah kebiasaan orang-orang membaca mantra menjadi doa-doa Islami. Meluruskan hal-hal tersebut ya, yang bengkok-bengkok itu diluruskan dengan beliau, tetapi dengan rasa kasih sayang. Bukan pendekatannya itu bukan dengan harus dipaksakan seperti itu. Justru beliau itu memberikan contoh. Jadi orang bisa percaya kepada beliau dari hal-hal tertentu adalah karena beliau memang orang baik. Dan beliau itu masuk di seni-seni musiknya itu di gamelan ya, gamelan yang seperti itu. Ini yang membuat supaya daya tarik masyarakatnya juga bisa tahu. Yang aku tahu ada kontribusinya dari kayak mengembangkan juga budaya-budaya gitu loh. Jadi kalau misalnya dulu ada orang suka baca-baca mantra dirubah jadi baca-baca doa yang Islami juga. Terus untuk di seni musik juga dulu ada seni-seni di daerah mana Cirebon ya. Itu dari gamelan atau apa gitu. Ini dibuat jadi lebih dipadukan dengan nilai-nilai Islam gitu. Islam berhasil ditanamkan di Kesultanan Cirebon atau di Tatar Sunda itu berkat seorang Sunan Gunung Jati memahami realitas kultur yang ada di masyarakat Tatar Sunda. Dia berupaya untuk mendialogkan, mengakulturasikan bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa berdialog dengan nilai-nilai lokal. Dalam bahasa Marshall Hudson itu adalah Islamic Care. Dari naskah kuno, terungkap kiprah Sunan Gunung Jati yang tak hanya sebagai tokoh muslim. Sang ulama juga memiliki banyak karomah dan kesaktian lainnya. Namun di antara itu semua ada 5 keahlian utamanya, adalah ahli bahasa. Berdasarkan hasil kajian naskah kuno Cirebon, Gunung Jati diketahui menguasai 99 bahasa. Bahasa yang dikuasai bukan hanya bahasa dunia saja, melainkan juga bahasa lokal yang ada di seluruh Nusantara. Pada masa kejayaannya, Sunan Gunung Jati juga ahli dalam bidang politik. Hal ini terlihat ketika dalam kiprahnya menyebarkan Islam dan mengembangkan Cirebon. Ia dapat meruntuhkan kerajaan besar seperti Pajajaran hingga mengusir Portugis di Selat Sunda dibantu Kerajaan Demak. Karena memang beliau cucunya dari Prabu Siliwangi, makanya darah kepemimpinan, darah politiknya nitis kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati sebagai cucunya. Jadi beliau itu pintar berpolitik dalam pemerintahan. Sampai pada akhirnya beliau itu salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa ya. Dan beliau akhirnya mendirikan Kesultanan Cirebon atas nama Kesultanan Sunan Gunung Jati. Ahli pendidikan. Selain ahli bahasa dan berpolitik, Sunan Gunung Jati juga tauladan di bidang pendidikan. Melalui dakwah Islam, ia menjadi pendidik hingga pelosok desa. Dalam penyebaran Islam dan pendidikan kepada masyarakat, 1 bulan sekali murid-muridnya bertandang ke Cirebon pada malam Jumat. Mereka dengan setia mendengarkan pengajian
Hingga kala itu kegiatan rutin tersebut dinamakan Sebak Kliwon. Ahli strategi perang. Kehebatan berikutnya adalah ahli menyusun strategi. Dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Cirebon, Gunung Jati perlu memperluas wilayah kekuasaannya. Bermodal kepandaian dan kesaktiannya, ia berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Talaga, hingga menguasai Sunda Kelapa. Jadi setiap apapun ilmu-ilmu tentang dalam hal berperang, terus ilmu-ilmu seperti keduniawian, terus ilmu politik, beliau belajar sendiri sesuai aturan agama yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Salah satunya beliau juga mengikuti jejak dari leluhurnya ya, dari kakeknya, dari Prabu Siliwangi yang memang mempelajari kitab Salamatakala. Tak hanya pandai dalam segala hal, Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah dalam ilmu kedokteran. Tercatat ada sebuah kisah di mana saat itu ada pasangan tengah berselisih paham mempersoalkan perut sang istri yang membesar. Sang suami beranggapan bahwa perut yang membesar karena tengah hamil, namun istrinya tak meyakini itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi Sunan Gunung Jati. Tanpa alat apapun, sang wali memeriksa hingga menyebut bahwa apa yang ada di perut adalah tumor. Selain ahli mendeteksi penyakit, ilmu kedokteran yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah operasi tanpa bedah. Benarkah demikian? Kanjeng Sunan Gunung Jati salah satu muridnya dari Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati itu sering sekali mengamalkan surat Al-Kahfi, dan di ayat 65 itu benar-benar sudah terkuasai dan terbeli oleh puasanya beliau. Jadi beliau itu mempunyai ilmu laduni, jadi bisa mengobati orang tanpa harus memakai media. Hanya cukup dengan dia berdoa, munajat kepada Allah, insya Allah orang yang diobatinya itu bisa sembuh dengan sendirinya. Tuh, jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati itu termasuk dari Wali Songo ya. Dan Kanjeng Sunan Gunung Jati itu walaupun muda, beliau itu umurnya sangat panjang. Karena beliau itu meninggal di usia 120 tahunan. Dan beliau itu sangat berperan dalam peperangan waktu adanya Portugis di abad ke-14 sampai abad 15. Dan beliau pun juga banyak sekali menolong orang, membantu orang dengan sababiah mengobati penyakit-penyakitnya dan membantu orang-orang yang miskin hanya dengan keilmuannya. Jadi bisa dikatakan beliau itu adalah wali mastur ya. Jadi intinya karomah Kanjeng Sunan Gunung Jati itu sangat luar biasa dan memang kekasih Allah ya yang dimasturkan. Ya, untuk pemirsa, sekian dari saya, Anggra Putri Tania. Boleh percaya atau tidak dengan tayangan ini, hakikat tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.